Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman warzuqna bis-shalihin. Totalnya sampai mana? Sifat apa? Yang mau binafsi. Sekarang yang mau binafsi itu Bismillahirrahmanirrahim. Kita hadrat dulu kepada mu'alif kita yang kita hadrat dulu di sahabat kita kembali Rasulullah SAW alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qiyamu bin-nafsi. Itu ya. Wa yajibu dan wajib fi haqqihi ta'ala pada haknya Allah Ta'ala apa al-qiyamu bin-nafsi, sifat al-qiyamu bin-nafsi, artinya berdiri dengan zatnya, berdiri dengan zatnya sendiri. Wa ma'nahu annahu ta'ala la yaftaqiru ila mahallin wala ila mukhassisin. Wa ma'nahu dan adapun maknanya sifat al-qiyamu bin nafsi, annahu ta'ala bahwasannya Allah Ta'ala la yaftaqiru, itu pakai ya, bukan b, bukan ba, tapi ya. La yaftaqiru itu tidak butuh Allah, tidak butuh Allah ila mahallin kepada tempat, wala ila mukhassisin dan tidak butuh kepada yang menciptakan, dan tidak butuh kepada yang menciptakan. Wa didduhu al-ihtiyaju ilal mahalli wal mukhassisi. Wa didduhu dan adapun lawannya sifat al-qiyamu bin nafsi, al-ihtiyaju yaitu sifat ihtiyaj, artinya butuh, artinya butuh ilal mahalli kepada tempat, wal mukhassisi dan yang menciptakan. Wa dalilu dan adapun dalilnya ala dalika atas itu sifat qiyamu bin nafsi, annahu bahwasanya Allah lawih kaja jikalau butuh Allah ila mahallin kepada tempat, lakana sifatan, lakana maka adanya Allah sifatan itu menjadi sifat, wa kaunuhu sifatan muhallun, wa kaunuhu dan adapun adanya Allah itu sifat, muhallun itu adalah
mustahil. Walau ihtaja, dan apabila butuh Allah ila mukhassisin, kepada yang menciptakan, kepada yang mengadakan, lakana maka adanya Allah hadisan, itu yang baru, itu yang baru. Wa kaunuhu hadisan muhalun, wa kaunuhu, dan adapun adanya Allah hadisan itu baru, muhalun adalah mustahil. Muhalun itu adalah mustahil. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu diketahui bahwa dalam ilmu tauhid itu ada yang disebut dengan aqaidul iman. Apa artinya aqaidul iman? Aqaid artinya apa? Aqaid akidah, jamak dari lafaz akidah. Apa? Akidah artinya apa? Keyakinan. Berarti kalau aqaid keyakinan. Aqaidul iman. Iman artinya apa? Percaya. Berarti kalau dikaitkan keyakinan yang wajib dipercaya, yang wajib diyakini oleh umat Islam, itu namanya aqaidul iman. Ya, catat, aqaidul iman yaitu keyakinan yang wajib dipercaya, keyakinan yang wajib dipercaya dan diyakinkan oleh umat Islam, yang wajib dipercaya dan diyakinkan oleh umat Islam, itu namanya aqaidul iman. Nah, aqaid iman ini terbagi kepada berapa macam? Aqaid iman ada tiga macam. Yang pertama disebut aqaid uluhiyah. Ya, yang pertama disebut aqaid uluhiyah. Apa aqaid uluhiyah? Keyakinan yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, sifat-sifat ketuhanan. Karena uluhiyah itu artinya ketuhanan. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Allah. Itu namanya aqaid uluhiyah. Artinya keyakinan yang berkaitan dengan sifat-sifat ketuhanan atau sifat-sifat Allah. Itu namanya aqaid uluhiyah. Nah, aqaid uluhiyah, keyakinan yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah ini ada berapa? Sifat-sifat Allah yang wajib di Allah ada 20 sifat. Coba nazamkan bareng-bareng. Itu sifat wajib bagi Allah. Ada 20
20 sifat. Kenapa ditentukan 20 sifat? Apakah sifat Allah cuma 20 saja? Sifat-sifat yang wajib bagi Allah itu sangat banyak, bahkan tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali hanya Allah. Lalu kenapa ditentukan 20 sifat? Karena 20 sifat ini cukup untuk mengenal terhadap Allah. Jadi kalau kita ingin mengenal kepada Allah, maka cukup dengan mengetahui 20 sifat, ya. Jadi 20 sifat ini bukan berarti Allah hanya punya 20 sifat, tapi 20 sifat yang wajib bagi Allah, yang wajib diketahui oleh umat Islam, itu bisa mengenal kepada Allah. Kalau kita sudah kenal kepada Allah, maka insya Allah kita akan selalu ridho, akan selalu menerima terhadap takdir Allah. Jadi segala yang ditakdirkan oleh Allah itu sudah ditentukan oleh Allah. Baik dan buruk itu semuanya berasal dari Allah, yang mana pasti ada hikmahnya. Nah, itu hikmahnya kita mengenal Allah, akan selalu ridho dan menerima terhadap takdir Allah, ya. Itu mengenal dengan 20 sifat. Kemudian 20 sifat yang mustahil bagi Allah. Coba nazamkan, bisa nggak? Adam Apakah yang 20 sifat mustahil? Ada yang hafal, ada yang tidak hafal. Hafalkan ya. Yang tidak hafal silahkan tanya kepada yang hafal. Itu 20 sifat mustahil bagi Allah. Kemudian ada satu sifat yang jaiz bagi Allah. Apa sifat yang jaiz bagi Allah? Sifat jaiz bagi Allah itu hanya ada satu, yaitu apa? Fa'lu kulli mumkinin autarkuhu. Allah menciptakan perkara yang mungkin atau tidak menciptakan. Itu kewenangan bagi Allah. Allah menciptakan makhluk, menciptakan manusia laki-laki maupun perempuan, itu kewenangan Allah. Hak prerogatif Allah, hak prerogatif Allah menciptakan laki-laki ataupun perempuan, menciptakan atau mematikan, itu adalah hak Allah. Itu namanya sifat jaiz bagi Allah. Jadi tidak ada sesuatu yang wajib bagi Allah. Semuanya Allah menciptakan atau tidak menciptakan, itu adalah kewenangan bagi Allah. Paham ya? Jadi kalau dikumpulkan 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil, satu sifat jaiz. Jumlahnya berapa? 41. Kemudian yang kedua ada aqaid, disebut aqaid apa? Aqaid nabawiyah. Apa artinya aqaid nabawiyah? Keyakinan yang berkaitan dengan sifat-sifat kenabian, ya, keyakinan yang berkaitan dengan sifat kenabian. Jadi yang berkaitan dengan sifat kenabian itu ada berapa semuanya? Ada 9.
4 sifat wajib bagi Nabi atau bagi Rasul, ya. 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil, yang 1 sifat jaiz. Mana yang 4 sifat wajib bagi Rasul? Yang pertama apa? Siddiq. Apa artinya siddiq? Artinya jujur. Seorang Rasul harus jujur. Mustahil Rasul apa? Mustahil Rasul berbohong. Kemudian yang kedua sifat wajib bagi Rasul apa? Amanah. Apa amanah? Dapat dipercaya. Mustahil Rasul apa? Rasul berkhianat. Kemudian yang ketiga apa sifat wajib bagi Rasul? Tabligh. Apa artinya tabligh? Menyampaikan pesan-pesan dari Allah wajib disampaikan kepada umatnya. Nah, ini sifat tabligh itu adalah perbedaan antara Nabi dengan Rasul. Jadi kalau Nabi itu tidak memiliki sifat tabligh, tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Tapi kalau Rasul wajib menyampaikan, wajib memiliki sifat tabligh. Kemudian yang keempat apa? Sifat fatonah. Apa artinya fatonah? Cerdas. Seorang Rasul pasti memiliki sifat cerdas. Untuk apa? Untuk mengalahkan musuh-musuh Allah, musuh-musuh Nabi. Itu namanya sifat wajib bagi Rasul. Kemudian 4 sifat mustahil bagi Rasul apa? Yang pertama sifat ini mustahil Rasul berbohong. Yang kedua sifat khianat, mustahil Rasul berkhianat. Yang ketiga hikmah, mustahil Rasul menyembunyikan. Yang keempat sifat balada atau bodoh, berjalan, mustahil Rasul bodoh. Ada satu lagi sifat jaiz bagi Rasul apa? Al-Rasul Basyariyah. Jadi Rasul pun sama seperti manusia, memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Itu kewenangan bagi Rasul perlu makan, Rasul perlu minum, Rasul pun perlu tidur. Itu sifat-sifat manusia. Rasul pun terkadang suka sakit. Itu sifat manusiawi. Jadi kewenangan bagi Rasul ini kadang-kadang suka tersifati oleh sifat-sifat atau al-Rasul Basyariyah. Jadi berapa? 41 jumlahnya 9 ditambah tadi berapa? 41 jumlahnya 50. Nah 50 itu disebut aqaidul iman, ya. Kemudian yang ketiga ada aqaid apa? Ada aqaid sam'iyah. Apa aqaid sam'iyah? Keyakinan yang wajib diyakini, yang didengar dari syarat. Sam'iyah itu artinya didengar. Yang didengar dari Nabi dan Rasul itu wajib diyakinkan oleh umat Islam, namanya aqaid sam'iyah. Contohnya apa aqaid sam'iyah? Kita wajib yakin, wajib percaya adanya surga dan neraka. Itu namanya aqaid sam'iyah. Kita wajib percaya adanya nikmat kubur dan siksa kubur. Wajib percaya adanya hari kiamat. Wajib percaya adanya Nabi yaumil hisab. Wajib percaya adanya yaumil mizan. Wajib percaya adanya siratal mustaqim. Ini kewajiban yang didengar dari agama itu wajib diyakinkan oleh umat Islam, ya.
Itu aqaid apa? Aqaid sam'iyah. Nah itu secara global tentang aqaidul iman. Nah kemarin kita membahas tentang apa? Tentang ma'rifat kepada Allah. Jadi wajib bagi setiap mukallaf. Siapa mukallaf? Orang yang sudah balik dan berakal sehat. Orang yang sudah balik, sudah memiliki tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik ada berapa? Ada tiga. Yang pertama apa? Sempurnanya umur 15 tahun. Jadi kalau ada laki-laki ataupun perempuan sudah berumur 15 tahun, maka sudah dapat dikatakan balik. Kalau sudah balik, maka wajib mengerjakan sholat, wajib puasa. Kalau tidak sholat, tidak puasa, hukumnya dosa. Kalau berdosa diancam oleh Allah masuk ke dalam api neraka. Panas gak di neraka? Jangankan di neraka, ini sekarang di dunia nih, diguyur apa? Dihangati oleh sinar matahari, panas gak? Panas. Mudah-mudahan ya panasnya ini membawa sehat, menjadikan sehat. Ya, ini baru di dunia, belum nanti di neraka. Panasnya na'udzubillah. Ada yang kemarin nonton siksa neraka? Ada nggak? Nah ini itu gambaran baru sedikit dari siksa neraka. Bahkan neraka itu jauh lebih pedih siksaannya daripada itu. Ya, di neraka itu siksaannya jauh lebih pedih daripada yang ditonton umpamanya dalam cerita siksa neraka. Ini baru di dunia, ini kalian merasa panas, ya, merasa gerah, apalagi nanti di akhirat. Makanya ketika di dunia wajib apa? Harus wajib melaksanakan sholat, terutama sholat lima waktu yang hukumnya wajib. Jangan sampai ditinggalkan, ya, karena kalau sampai ditinggalkan, satu kali saja ditinggalkan, ini bisa sampai beribu kali disiksa. Ada satu kisah santri, ya, perhatikan. Jadi ada santri ketika mondok, dia ini sangat rajin sholatnya, rajin ngajinya, rajin tahajudnya, rajin puasa sunnahnya, puasa Senin Kemis, puasa Rajab. Kalau puasa semuanya, insya Allah yang puasa mah, ya. Nah ini ada santri namanya Ahmad. Ketika di pesantren dia sangat rajin ngajinya, rajin ibadahnya. Suatu saat dia mengalami sakit, sehingga ketika dia sakit pernah satu kali meninggalkan sholat 5 waktu, ya, pernah satu kali meninggalkan sholat 5 waktu, sehingga ketika dia sakit akhirnya meninggal dunia, ya. Ketika meninggal dunia dimandikan, kemudian disolatkan, dikuburkan, kemudian malam hari gurunya bermimpi, kiainya bermimpi si Ahmad ini sedang disiksa di dalam kubur. Kiainya heran, kenapa ini Ahmad? Padahal ketika di kobong, ketika di pesantren dia rajin, ibadahnya rajin, ngajinya rajin, tahajudnya rajin, puasanya rajin. Tapi kenapa dia disiksa di dalam kubur? Karena sebelum disiksa di neraka ada siksaan yang namanya di dalam kubur. Ada nggak filmnya siksa kubur? Nah, kalau belum ada kalian nanti bikin, ya, film siksaan dalam kubur. Nah ini Ahmad ini
dimimpikan oleh kiainya disiksa dalam kuburnya. Kemudian sampai ditanya sama Kiai Ahmad, bukankah engkau ini orang yang soleh, yang ketika dikobok di pesantren kamu suka sholat, tidak pernah meninggalkan sholat, kemudian selalu rajin ngaji, rajin puasanya. Kemudian kata Ahmad, wahai Kiai, wahai guruku, saya pernah ketika sakit ini meninggalkan sholat satu kali. Sholat satu kali ditinggalkan itu disiksa di dalam kubur, apalagi berkali-kali meninggalkan sholat. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya kiai ini kemudian mengkodok sholatnya si Ahmad. Di Ahmad ini sholat itu bisa dikodokkan dalam arti atau bisa dibayarkan fidyah. Jadi apabila kalian punya orang tua, saudara, keluarga yang meninggal, kemudian sewaktu sakit pernah meninggalkan sholat beberapa waktu sholat, nah ini boleh dibayarkan fidyah, diberikan kepada fakir miskin, atau dikodokkan sholatnya. Ini boleh dikodokkan sholatnya oleh anaknya, oleh keluarganya, saudaranya, itu boleh dikodokkan. Nah suatu saat dikodokkan, ketika dia bangun dari mimpi langsung dikodokkan sholatnya untuk Ahmad. Besok malam dia bermimpi lagi, Ahmad ini mendapatkan nikmat kubur. Dalam arti dalam kuburnya ini dalam keadaan itu satu kali meninggalkan sholat, apalagi berkali-kali. Naudzubillah min dzalik, ya. Nah itu kewajiban bagi seseorang yang sudah balik, wajib mengerjakan kewajiban agama, wajib sholat, wajib puasa. Kemudian tanda balik yang kedua apa tanda balik yang kedua? Sudah pernah mimpi jima. Apa jima? Hubungan suami istri. Apabila ada laki-laki perempuan sudah pernah mimpi jima, maka dia sudah dapat dikatakan balik. Kalau sudah balik, wajib mengerjakan kewajiban agama. Kemudian yang ketiga apa? Tanda balik, sudah keluar darah haid. Ini khusus bagi siapa? Bagi perempuan. Tanda balik yang ketiga adalah sudah pernah mengeluarkan darah haid, minimal umur 9 tahun sudah keluar darah haid, maka dia sudah dapat dikatakan balik. Nah itu tanda-tanda balik. Kalau seseorang sudah balik dan dia berakal sehat, maka wajib ayya'rifa ma yajibu fi haqqihi ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Wajib mengenal terhadap sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat mustahil dan sifat jaiz. Kemarin ma'rifat, tarifnya apa ma'rifat? Apa tarifnya ma'rifat? Idrakun jazimun muwafiqun lima fil waqi'i nasyi'un an dalilin bihaitsu laisa ma'hu taraddudun. Idrakun jazimun, menemukan keyakinan yang pasti. Karena idrok itu kemarin ada berapa? Idrokul qalbi ada 5. Jadi sesuatu yang ditemukan oleh hati, idrokul qalbi ada 5. Yang pertama apa? Ya, yakin. Yang kedua, don atau sangkaan. Yang ketiga, syak. Apa syak? Ragu-ragu. Yang keempat, waham, dugaan. Yang kelima, khoyalan. Itu idrakul qalbi. Dan dalam tauhid, dalam ma'rifat kepada Allah harus benar-benar yakin, tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Idrakul jazimun
muwafiqun lima fil waqi asyikun abdalini bihaitsu laisa ma'hu taradud. Jadi keyakinan ini harus timbul dari dalil, ya, timbul dari sebuah alasan, dari sebuah dalil. Ketika kita mengenal Allah, ketika kita yakin, percaya nggak Allah itu ada? Apa dalilnya? Apa tandanya, cirinya? Adanya ciptaan Allah. Nah, ini yang akan kita bahas. Yang pertama adalah sifat wajib bagi Allah adalah sifat wujud. Ya, fayajibu fi haqqihi ta'ala al-wujudu. Maka sifat wajib yang pertama bagi Allah adalah sifat wujud. Apa wujud? Wujud artinya ada. Wajib Allah itu ada. Wadiduhu al-adamu, mustahil Allah tidak ada. Apa dalilnya Allah itu ada? Wa dalilu ala dzalika wujudu hadhil makhluqati. Jadi dalil, ciri adanya Allah, tanda adanya Allah adalah adanya makhluk atau ciptaan Allah, adanya alam semesta, adanya manusia, adanya langit dan bumi, adanya lautan, daratan, permukaan dan seluruhnya. Tidak mungkin alam semesta ini ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Jadi pertama, sifat wajib bagi Allah adalah sifat wujud. Artinya ada. Mustahil sifat ada, artinya tidak ada. Dalilnya apa? Dalil aklinya adanya ciptaan Allah. Kemudian dalil naklinya apa? Dalil yang bersumber dari hadis atau Al-Quran. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Itu dalil yang bersumber dari Al-Quran. Karena dalil ada berapa? Dalil ada dua macam. Ada yang disebut dalil akli, ada yang disebut dalil nakli. Apa dalil akli? Dalil yang bersumber dari mana? Berasal dari akal, dari logika. Nah, ini dalil akli ini bisa digunakan baik oleh umat Islam ataupun non-muslim. Kenapa? Karena Islam, Muslim atau non-muslim itu semuanya pasti memiliki akal. Ya. Jadi kalau ada yang non-muslim diberikannya dalil akli, dalil yang bersumber dari akal. Yang kedua ada dalil apa? Dalil nakli. Apa dalil nakli? Dalil yang bersumber dari Al-Quran ataupun hadis. Nah, ini dalil nakli khusus diperuntukkan bagi siapa? Bagi umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka diberikan dalil nakli. Maka dua dalil ini harus kita ketahui supaya apa? Supaya tadi bihaitsu laisa ma'hu taraddud, supaya tidak ada keraguan di dalam hati kita, tidak ada keraguan tentang adanya Allah. Kita benar-benar yakin bahwa Allah itu ada. Ya. Nah, tadi dalil tanda adanya Allah adalah adanya ciptaan Allah. Nah, sekarang bagaimana kalau ciptaan Allah ini tidak ada? Tidak ada alam semesta, tidak ada manusia umpamanya, tidak ada langit, tidak ada bumi. Apakah Allah itu tetap ada? Allah tetap ada. Kenapa? Karena langit, bumi,
manusia alam semesta itu hanya sekedar tanda ciri bahwa Allah itu ada, ya. Sama seperti laki-laki bedanya dengan perempuan apa? Punya kumis atau janggut, ya. Jadi beda laki-laki dengan perempuan yang mencolok, laki-laki punya kumis atau janggut. Sekarang bagaimana kalau laki-laki tidak ada kumisnya atau tidak ada janggutnya? Disebut laki-laki nggak? Hah? Perempuan? Kalau ada laki-laki tidak punya kumis, tidak punya janggut, tetap disebut laki-laki nggak? Tetap disebut laki-laki. Kenapa? Karena kumis atau janggut itu hanya sekedar ciri tanda bahwa dia laki-laki, ya. Makanya kalau punya janggut saja tidak punya kumis sama kayak apa? Kayak kalau punya kumis doang tidak punya janggut sama kayak apa? Kayak meong. Ini kalau laki-laki harus punya kumis, punya janggut, ya. Ini cuma apa? Sedikit biar anak dong. Ya, jadi tadi ciri laki-laki punya kumis atau janggut. Kalau dia tidak punya kumis, tidak punya janggut, tetap disebut laki-laki. Karena kumis dan janggut hanya sekedar ciri saja, tanda saja bahwa dia laki-laki. Paham ya? Kemudian kembali lagi kepada sifat wujud. Wujud ini ada berapa macam? Sifat wujud itu ada tiga macam. Yang pertama ada yang disebut wujud aridi. Wujud aridi. Apa wujud aridi? Wujudnya yang baru. Ya, yang pertama disebut wujud aridi. Wujudnya yang baru. Seperti apa? Wujudnya alam semesta. Adanya alam semesta itu disebut adanya yang baru. Kenapa disebut baru? Karena asalnya tidak ada. Manusia juga sama, disebut wujud aridi, wujud yang baru, karena manusia asalnya tidak ada, kemudian diciptakan oleh Allah menjadi ada. Maka sesuatu yang asalnya tidak ada kemudian menjadi ada, itu namanya baru. Maka wujud yang pertama adalah wujud aridi. Yang kedua disebut wujud apa? Wujud idofi. Disebut wujud idofi. Apa wujud idofi? Adanya suatu perkara karena disandarkan kepada yang lain. Seperti apa? Seperti adanya anak karena disandarkan kepada bapak atau ibunya. Tidak mungkin ada anak kalau tidak ada bapak, tidak ada ibunya, kecuali atas kehendak Allah. Itu namanya wujud idofi, adanya sesuatu karena disandarkan kepada yang lain. Kemudian yang ketiga apa? Wujud hakiki, wujud yang sebenar-benarnya, yaitu wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujudnya Allah Ta'ala ini tidak diawali dengan tidak ada dahulu dan tidak diakhiri dengan tidak ada, dan tidak disandarkan kepada yang lain. Itu wujudnya Allah. Nah, sebetulnya dalam sifat wujud ini ada sebuah kisah, ya, ada sebuah kisah yang menarik, yaitu tentang kisah kaum Dahriyah. Kisah kaum Dahriyah. Siapa kaum Dahriyah? Kaum Dahriyah ini kelompok manusia yang tidak percaya kepada adanya Allah. Disebut apa kalau di kita sekarang? Kaum ateis.
yaitu sekelompok manusia yang tidak percaya terhadap adanya Allah. Namun kalau diceritakan ini bisa setengah jam. Hal ini berkaitan nanti tentang kemuliaan atau kecerdasan Imam Hanafi, itu Nu'man bin Thabit, seorang imam mujtahid mutlak, termasuk mujtahid madzhabul arba'ah, namun memiliki kecerdasan yang luar biasa. Umur 10 tahun beliau sudah hafal Al-Quran, hadis, tafsirnya, asbabul wurudnya, nuzulnya, semuanya sudah hafal. Itu Imam Hanafi disebut dengan Nu'man bin Thabit. Insyaallah akan kita jelaskan, akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan terkait sifat wujud bagi Allah. Insyaallah minggu yang akan datang kita akan bahas tentang kaum Jahiliyah, yaitu seorang kaum, sekelompok manusia yang tidak percaya kepada adanya Allah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilallahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.